Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya tanyakan ke antum semua merek laptop dan merek HP-nya. Kemudian disebutkan ada apa kemarin tuh, macam-macam lah ya. Yang baik yang dimiliki sendiri ataupun yang dipinjam. Ini sudah saya downloadkan beberapa logonya. Xiaomi, punyanya si siapa? OS, Asus yang dipegang sama si Apik, HP punyanya Lukman, Lenovo ya. Asus juga punyanya Irham ya. IdeaPad siapa yang pegang kemarin? Wise. Oppo HP-nya siapa itu? Realme, ada Redmi, ada Lenovo. Artinya adalah sebelum kita berkarya, lihai dalam berkarya, kita harus lihai dalam meniru ya, tracing dan tracing. Tracing itu seperti latihan, trainingnya orang yang mau menggambar atau mau mendesain, sehingga antum punya wawasan, punya visi, punya pengalaman untuk mengontrol tool. Tool itu hanyalah kepanjangan dari jarinya antum, kepanjangan dari matanya antum, kepanjangan dari otaknya antum. Setelah tool dikuasai, bikin apa saja bisa. Jadi sementara kali ini kita belajar lagi yang tadi kan tracing logo ya. Sekarang tracing huruf ini yang kemarin sudah sampai 4 tahap. Sekarang tracing logo kita mulai dari Xiaomi. Jadi ini ada 2 komponen logonya, juga komponen apa ini namanya, logo mark ya. Jadi kita belajar teori sedikit biar agak pinter karena yang ngajari pro. Logo itu komponennya bisa simbol, yang di kiri itu yang oranye. Kemudian ada logo mark, ada mark. Ada yang bilang juga mark itu juga bisa mark kita sebut di Indonesia merek, bisa kesan berupa warna kuning dan merah di Alfamart, itu mark namanya, atau biru, merah dan kuning di Indomaret. Nanti kaitannya dengan branding ya. Jadi ini teori dulu. Kemudian sebenarnya mark itu tanda ya, tapi bisa juga berarti feel, kesan. Nah, di sini kita lihat orange dan abu di Xiaomi, perak untuk Apple, kan? Kalau Google sama 4 warna, hijau, biru, merah, ya itulah. Ada lagi logo type, ada yang bilang logo mark. Logo type, logo mark. Logo mark adalah simbol atau logo atau kesan yang dibikin dari huruf tapi kemudian unik sehingga dimiliki oleh merek tertentu itu. Contoh, ini kan kita kenal ini huruf H sama P, tapi karena miring, kemudian slanted seperti ini, miring, kemudian kesannya seperti ini, kita selalu bilang ini hurufnya HP. Itu namanya logo mark yang ini. Yang logo type ini. Lenovo, E-nya miring. Xiaomi, A-nya kecil, O-nya kecil, A-nya kecil, O-nya ya gitu lah. Realme, semuanya bengkok kecuali R-nya. Nah, ini logo type namanya. Yang ini logo mark, lebih kepada logo mark. Logo type, ya itulah. Asus, ada potongannya. Oppo, gepeng-gepeng ya seperti itu. Nanti silakan dirujuk. Saya tidak seberapa hafal. Gampangnya pakai gini kalau di Google, define logo, kemudian define symbol. Kemudian define brand, baca semua. Nggak ngerti ya resiko, siapa suruh noob. Define mark, define mark, marking, define apa tadi, logo type,
define logo mark. Nanti ada logo mark is used. Itulah. Logo type single piece seperti type mark adalah small area surface, apalah itu, bisa dicari ya untuk wawasan. Drain itu apa? Drain. Teorinya segini banyak. Ya, baca ya. Pembedanya antum sebagai calon pro dengan yang noob adalah antum baca. Tidak hanya gambar, tidak hanya nonton YouTube, tapi membaca teori. Membaca teori. Saya pro dan pintar seperti ini karena saya juga baca. Simbol adalah seperti itu. Sehingga antum tuntas di bidang ini, di bidang teori. Jangan kayak yang lain, belajar gambar, Inkscape dan sebagainya, tapi tidak pernah baca teori. Jangan cuma baca teori juga dan tidak pernah praktek. Jadi ini silakan dibaca sendiri, tidak saya tugaskan. Bukti antum adalah mengimprove, mendorong diri untuk menjadi canggih, menjadi pro seperti saya adalah membaca. Kalau nggak ngerti, pakai bahasa Indonesia. Apa itu simbol? Apa itu logo? Nah, itu kan macam-macam. Terserah. Kalau saya suka pakai bahasa Inggris karena saya pro. Terserah ya, dibaca untuk wawasan. Nah, kita praktek untuk mentrace Xiaomi. Itu Ctrl Shift K ya, Ctrl Shift K. Masukkan Xiaomi. Yang paling pertama Asus. Asus dulu, Asus dulu, karena posisinya seperti ini. Asus dulu, jepit. Perhatikan. Ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Ini ada miring, ada kotak, ada lengkung, ada kotak rounded ya. Yang terakhir kemarin miring ya. AV, ada rounded, ada kotak, L, T, I. Sudah kita latih semua. Ada yang terakhir kemarin J ya, seperti itu. Jadi kita selesaikan satu persatu. Yang kedua, bila ada barang berulang, jangan digambar 2 kali, gambar saja 1 kali. Yang ketiga, potongan jangan dihiraukan, motong belakangan, full duluan. Jadi kita gambar full duluan. Yang paling gampang karena ini adalah ya paling gampang U, tapi dulu U. Kita latihan trace, U. Dengan merah, biasakan pakai merah biar kelihatan. Ya nggak apa-apa sih, nggak pakai merah nggak apa-apa, tapi kalau pakai merah ini pastikan ini genap, selama tidak wajib ganjil waktu ini genap center, nah, sudah center, kemudian rounded ini sama ya biar kelihatan, Ctrl Alt C, Ctrl Alt V biar kelihatan, roundednya ternyata ngikut. Nah itu gunanya copy properties kira-kira. Pemotongnya kuning, biasakan menggunakan 2 warnanya. Pemotongnya kuning, yang dipotong adalah merah. Kuning pelaku, korbannya merah. Sudah, kita sudah punya 1. Kemudian kita bikin ini. Ini sampling aja. Huruf apa? Huruf I. Sampling pakai I ya. Sampling pakai I. Nah, kita punya lagi duplikat. Set. Samplingnya warna full ini. Sorry. Nah, pakai ini aja. Nah, kemudian seperti biasa ditarik. Nah, jangan gini, tarik agresif ya. Nggak apa-apa lah, tarik kira-kira nggak apa-apa. Sebetulnya lah. Namanya juga gambar. Jadi jangan terlalu kaku, mengikuti aturan. Nabrak dikit nggak apa-apa. Yang penting ngerti teori dasarnya yang kemarin itu. Yang kemarin itu sudah tuntas itu. Tuntas. Nah, kita tambahin titik di sini. Mana titik? Ini huruf P. Nah, P untuk nambahkan titik. Escape. Kemudian ganti ke V untuk memindah. Jadi P untuk menambah titik. V untuk memindah. Baru down. Dan sudah selesai kita gitu. Dan lagi enter, kita enter ya. Nah ini ada, kita tempel aja, ngawur saja dah. Jadi antum seperti surgeon itu apa? Tukang bedah. Antum membedah, mendesain, memotong-motong, gitu, kerjaannya.
Surgeon, atau Surgeon, Surgeon. Physician would treat disease by Surgeon. Tukang bedah, Surgeon. Jadi antum itu bedah pixel atau bedah vektor. Sudah, ini sudah. Nanti ini ada potongan lagi yang kedua, warna kuning juga, copy, paste, dipotong 2 kali. Kelihatan ya? Kelihatan bentuknya. Ini gimana nanti itu. Kemudian ini rounded, bikin 1 kali saja, bikin yang ini saja lah. Bikin yang ini. Nah, nanti yang hari ini saya ajarkan flatten. Nah, kemarin nggak flat sama sekali, bisa dibongkar. Sekarang saya ajarkan permanen. Nah, yang kemarin belum flat. Nanti saya ajarkan hari ini flatten. Nah, ini rounded. Ini kurang, kita tambahkan. Nah, nanti biar bisa dipotong. Nah, nanti ini juga. Kemudian kita butuh kuning untuk roundednya. Mana roundednya? Rounded. Nah, roundednya ini terlalu kecil loh, harus zoom. Warna kuning kita copy saja. Paste. Nah, bagaimana dengan ini? Nanti gampang nanti. Yang penting kita punya barang dulu. Punya barang yang kemudian dapat kita manipulasi. Nah, ini nanti untuk atasnya. Nah, kita selesaikan dulu yang U ya, standar ya. Kuning memotong merah. Kuning memotong merah. Kuning memotong merah. Sudah jadi. Merah ditambah merah. Merah ditambah merah. Sudah jadi. Kuning memotong merah. Sampai kuning lagi memotong merah. Sampai kuning lagi memotong merah. Subtract. Gimana dengan ininya nanti? Nah, nanti kita sudah punya bahan. Nah, ini pelajarannya adalah flatten. Flatten tombolnya E. Apa gunanya flatten? Flatten membuat ini objek yang aslinya adalah apa namanya? Ini objek apa ya? Di sini disebut boolean sebetulnya. Apa boolean sebetulnya. Istilahnya kalau di Figma boolean Figma. Boolean operation. Nah, Boolean operation, ada bilang pet operation. Istilahnya banyak ya. Boolean pet operation kalau di Inkscape, Boolean operation. Jadi intinya adalah objek ditambah objek. Cuman ini non permanen. Tandanya ya, saya tunjukkan ya. Ini kuning yang tadi. Bisa digeser. Tidak permanen. Nah, sekarang ini tidak bisa mundur karena ini kita permanenkan, kita flatten, sehingga objeknya betul-betul U, bukan gabungan antara kotak dipotong kotak, tapi betul-betul U. Nah, agar aman kita duplikat dulu. Jangan pelit sama duplikat gratis. Simpan di bawah. Sewaktu-waktu nanti gagal, kita bisa ambil yang kita duplikat. Flatten, tadi apa tombolnya? Ctrl E, turit. Ini lihat ya, saya klik 2 kali. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 titik. Ini sudah menjadi pet namanya. Tadi masih pet operation atau boolean operation, sekarang sudah murni, barangnya cuma 1. Nah, kita kasih nama saja huruf U. Nah, biar gampang. Nah, ini sama. Ini masih union, masih namanya union. Kita flat. Nah, nanti dihafalkan ya. Gimana cara memperbaiki ini? Nah, ini ada tekniknya nih. Klik 2 kali, kemudian ini kan ada apa nih? Bend tool. Alat membengkokkan, tahan kontrol. Hafalkan ya. Jadi yang bisa di bend ini garisnya nih, garis-garisnya, garis penghubungnya. Kita bend, nanti muncul 2 garis. 2 handle. Saya ulang ya. Nah, ini ada 2 handle. Handle-nya tidak boleh begini, harus dalam kondisi mendatar atau tegak. Kecuali diperlukan, mesti begini. Nah, ini
Ini ya cari posisi yang sekiranya ini lurus. Kira-kira di sini lah. Mungkin di sini lah. Ya gitu. Nah, dan enter. Kita punya. Kalau memang kurang, tambahi. Bisa pentolnya yang nggak boleh nih. Ini harus mendatar. Bisa ini ditarik, bisa, tapi nggak pantas karena ini tidak. Ini sudah nubruk kelebihan dari jalurnya ini. Nanti saya terangkan. Sementara ini ada ini ya, kelihatannya. Ini ya, perhatikan. Ini melebihi jalurnya. Nah, nggak boleh, nggak boleh secara teori nggak boleh. Nah, kalau mau nambah titiknya digeser, garisnya handle-nya dikurangi. Harus lebih pendek ini jalur ini ya, mungkin mundur satu lah, nah kira-kira begitu pantas. Jadi handle tidak boleh terlalu kebanyakan, nggak boleh begini, nanti jelek ya kan? Jadi yang pantas begini nggak kayaknya. Nah ditaruh, pokoknya ininya tidak garis hubung, tidak melebihi handle yang sedang ditubruk. Nah ini kan nubruk jelek, dikira-kira lah. Tugasnya menggambar itu mengira-ngira. Bagus, cantik. Nah sementara. Sudah S sekarang. Nah, S ini ruwet. Nah, kita flatten dulu. Ini flatten. Ctrl E ya. Di sini ada. Kayak ini aja lah. Nah ini kita perbaiki. Ada beberapa perbaikan visual di sini. Pertama ini kita duplikat dulu karena kita butuh shift V shift H ya, standar ya. Nah, kita butuh. Nah seperti itu kondisinya. Nah, ini kan sudah flatten, kita pendekkan saja. Nah, kita klik 2 kali. Nah, biar kelihatan, kita biasakan warnanya hijau untuk objek yang mau digabung. Ini sama ya. Nah, kira-kira begitu dulu, biar lucu. Nah, kan aneh ya. Nanti gimana cara merapikannya? Nah, ini nanti pakai filling itu tadi. Bukan filling, pakai pen tool tadi. Pen tool paling penting. Bezier atau pen tool, banyak istilah. Ada bilang bezier, ada pen tool, ada apa lagi, Pathfinder di Illustrator. Pokoknya itulah. Itu paling penting karena untuk menggambar bebas. Kita plus dulu ya. Plus. Ada plus. Kok ini nggak bisa di plus? Alhamdulillah ini muncul. Terus dia jadi satu. Kita flatten lagi. Kalau Inkscape otomatis, kalau sudah ada plus minus otomatis. Nah ini gimana cara melenggungkan ini? Kalau ini kita pilih langsung kita del, hilang dia putus. Caranya gimana? Ini triknya. Kalau di Inkscape bisa, di sini nggak bisa. Shift del. Saya ulang, Shift del. Jadi yang dihapus hanya titiknya, tapi segmennya, bagian penyambung disisakan. Shift del. Nah, shift del. Nah ini garisnya kurang bagus. Ini garisnya kurang bagus. Jadi saya buang ini dan ini lagi. Berarti 4 titik saya buang. Nah itu salah. Saya harus buang pakai shift del. Handle-nya baru kita mainkan. Ini ada handle. Kita mainkan biar bagus. Jangan lupa tahan shift boleh. Nah, ini terlalu tinggi nih. Ternyata jelek ya. Biarin lah titik yang tadi. Nah, begitu saja nggak apa-apa. Coba kita cek. Enggak lah, bagus lah. Yang ini sama ya. Berarti ini titiknya shift del. Nah ini kurang pendek ini. Ini kurang masuk. Ini mestinya turun 2 pixel. Yang ini naik 1 pixel. Yang ini ya, kira-kira di sini lah. Kira-kira lah. Yang ini turun 2 pixel. Ya, kira-kira di sini lah. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini masalah lagi ya. Ini handle-nya kita rapikan. Jadi pokoknya merapikan handle juga. Nah, ini gimana handle-nya? Ini ada bisa begini, bisa pakai air. Nah, ginilah. Dia bisa snap ke perpotongan garis, bisa ke setengah. Ya, cari yang cocok lah. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di tengah bisa. Setengah pixel berarti ini. Mungkin sepertinya di situ.
atau di sini. Ya nggak usah lama-lama, namanya juga faktor. Ini juga setengah pixel di sini nggak apa. Yang ini, nah nanti di Inkscape tidak begitu, nggak ada ini. Nah ini kita adaptasi nanti. Kapan-kapan kalau memang waktu cukup kita bisa melakukan ini ulang di Inkscape ini ya. Nah ini jelek ini. Tes miring tes kemudian mestinya turun segini kira-kira atau gini. Itu bagus. Nah ini gunanya feeling itu. Gunanya feeling ya. Yang paling sulit itu melatih feeling. Nah ini ya jelek ya. Coba ya kita lihat ya. Nah, coba kita lihat. Ngeng tus. Nah, jelek sekali. Kita naikkan. Ini gunanya feeling. Sehingga kelihatan smooth gitu. Geraknya itu pas gitu. Smooth halus. Nah itu melatih feeling itu bertahun-tahun butuh ya. Bertahun-tahun. Sudah ya, kita sudah punya S flatten, U flatten kita namai S2. Berarti kita duplikat, kita punya yang ini mana? Ini S2, yang ini S1. Nah, berarti ini kita sudah nggak perlu. Bisa sudah kita hapus. Nah, langkah terakhir, sentuhan manisnya terakhir adalah memotong semuanya. Kok bisa semuanya? Oh ini melintas ini. Nah, kita duplikat lagi ulang ya. Duplikat lagi buat jaga-jaga siapa tahu salah. Nah, kemudian kita bikin kotak. Kemudian kita edit, titiknya tajam sampai ke sini satu. Kemudian tajam sampai ke sini satu. Nah, ini alat potongnya ya, alat potong sementara. Nah, sorry. Ininya saja ini. Alat potong sementara. Nah ini kelihatan ya, kalau nggak bagus nanti kita rapikan. Alat potong sementara berarti kita bisa melebihkan ini. Nah, mumpung belum dipotong, kita lebihkan aja. Seginilah, nggak apa-apa lah. Nah ini kita tambah titik lah, taruh di sini. Nah, jadi lebih baik lebih. Nah, jadi kalau mau dilihat isinya esnya hancur. Nah, tapi kan mau kita potong. Nah, kita punya cadangan di sini bisa kita ambil sewaktu-waktu. Ini juga sama karena ini potongnya miring seperti itu, kita duplikat, tarik, set. Nah, ini kurang pendek ya. Kita pendekkan dulu. Ya. Bedanya pro sama tidak ini. Perfeksionis kalau pro. Ribet. Pro itu ribet. Teliti. Pro. Kalau noob ya. Ini maju segini. Aduh, kok maju banget. Satu. Ya, pakai shift bisa ya. Pakai nombol pakai shift. Kalau mau pilih banyak. Escape dulu. Nombol. Sama seperti objek, enter. Nah ini kurang lebar ini, kita tambahin lebarnya ini, nambah 1 pixel. Oke, enter. Ini terlalu lebar, ini nabrak 1 pixel, mundur 1 pixel nggak apa-apa. Narik gitu kita nggak apa. Nah, kira-kira segitu. Enter. Ini juga sama efeknya, ini kemiringannya tidak bagus. Di sini mungkin ini efeknya harus ditambah titiknya, tambah titik di sini pakai P ya, tambah titik, kemudian pakai V untuk memindah titik. Ini sama kasusnya, dilebihkan sementara biar nanti motonya ini. Nah setelah itu A sama S sama U sama S dijadikan union, dijadikan satu, baru di flatten atau nggak apa-apa nggak di flatten. Ini sama ini kan terpotong, kita warna merah seperti tadi kesepakatan. Alat potongnya kuning, biasakan biar nggak bingung. Ini sama ini kita jadikan satu union, kita flatten. Tapi flatten itu khusus untuk yang seperti ini ya, yang kira-kira tidak perlu mundur. Tapi kalau ikon apa biasanya tidak di flatten. Tapi kalau terbiasa flatten sih nggak masalah gitu. Asalkan terbiasa juga backup seperti ini, duplikat disimpan gitu. Kita potong.
Jadi objeknya sisa 2 ini. Nah, ini kita kasih nama Asus ya. Asus. Kemudian alat potong. Nah, coba kita. 1, 2, jebret. Jadilah logo Asus. Ketarik. Jadilah logo Asus. Tinggal sentuhan terakhir. Jadi rapi. Coba kita cek. Nah, ini bisa kita flatten lagi. Ctrl E. Nah, ini betul-betul vektor ini. Titik ini namanya vektor. Rapi semua nih. Perfect ya, kira-kira seperti itu. Silakan dikerjakan, nanti kita akan beranjak ke logo-logo selanjutnya, masih ada banyak ya. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Kerjaannya dipamerkan ke saya seperti biasa melalui grup WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.